A. KG in Sociology. Releksikan dirimu dengan baik, pikirkan kembali mengapa kita diharapkan mampu bersikap baik dengan mematuhi norma sosial. Kita mesti menjaga perilaku sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan toleransi dengan keberagaman. Peristiwa yang kita alami di atas merupakan bentuk dari adanya sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kita dengan membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi sampah plastik merupakan contoh sosialisasi. Melalui sosialisasi kita belajar tentang proses penanaman nilai-nilai sosial budaya ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu, kita diharapkan mampu memahami dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial tempat kita berada. Sosialisasi memengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Sosialisasi telah terjadi sejak manusia lahir, melalui cara berkomunikasi, makan, duduk, berpakaian, dan lain sebagainya. Kita belajar dari orang tua, saudara, teman, guru, buku, media sosial, dan masyarakat. Dengan demikian, dalam sosialisasi menunjukkan adanya agen. Saat kamu belajar materi sosialisasi, kamu sebenarnya telah belajar sosiologi. Konsep seperti sosialisasi, tindakan sosial, interaksi sosial, nilai dan norma sosial, serta lembaga sosial merupakan contoh dari konsep sosiologi. Pada subbab ini, kamu akan belajar tentang sejarah sosiologi dan fungsi sosiologi. Untuk mengawali pembelajaran tentang sosiologi, 1. Pengantar sosiologi. Sejarah kelahiran dan perkembangan sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang lahir dari kegelisahan para sosiolog ketika mereka mengamati perubahan, serta adanya berbagai masalah dalam masyarakat. Para sosiolog mempertanyakan dan merenungkan perubahan dan dampak perubahan bagi manusia dan masyarakat. Mereka memikirkan mengapa terjadi perubahan sosial seperti revolusi industri dan migrasi manusia. Adanya berbagai peristiwa itulah yang menjadi tonggak kelahiran sosiologi. Sosiologi lahir dari situasi dan kondisi masyarakat terutama di Eropa pada abad ke-18 ketika terjadi revolusi industri dan revolusi Prancis. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran yang mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Revolusi industri kemudian berkembang dari Eropa ke Amerika dan berbagai wilayah lain di dunia, termasuk Indonesia. Revolusi industri telah mengubah tatanan sosial, yang awalnya cara hidup masyarakat dianggap tradisional menjadi modern. Pekerjaan yang pada awalnya dikerjakan oleh tenaga manusia digantikan oleh mesin. Beberapa contoh perubahan sosial yang terjadi akibat revolusi industri ialah perubahan teknologi karena penemuan mesin-mesin, perubahan tata kerja, perubahan budaya, perubahan politik, pengangguran, dan kemiskinan. Berbagai masalah sosial timbul dan hal inilah yang melahirkan dan menjadikan sosiologi berkembang sebagai ilmu pengetahuan. Auguste Comte merupakan salah satu tokoh yang melahirkan sosiologi. Auguste Comte hidup di Prancis, 1798 hingga 1857. Dia dikenal sebagai bapak sosiologi sekaligus filsuf yang menyelidiki berbagai gejala tatanan dan dinamika masyarakat. Menurut Comte, istilah sosiologi berasal dari gabungan bahasa Romawi socios yang berarti kawan, dan bahasa Yunani logos berarti bicara. Oleh karena itu, sosiologi dapat diartikan sebagai berbicara mengenai masyarakat. Jauh sebelum Auguste Comte lahir, pada abad ke-14 di Tunis, terdapat seorang sejarawan dan filsuf bernama Ibnu Khaldun, 1332 hingga 1406. Dia juga mengkaji tentang masyarakat,
menginterpretasikan berbagai kejadian sosial, serta peristiwa dalam sejarah. Melalui buku Mukadimah, Ibnu Khaldun menjelaskan tentang masyarakat yang menetap dan suku-suku nomaden, hidup dengan berpindah-pindah tempat, di Afrika Utara. Melalui karyanya tentang masyarakat tersebut, Ibnu Khaldun juga menjadi peletak dasar sosiologi. Salah satu sosiolog penting yang menjadi perintis kelahiran dan perkembangan sosiologi ialah Émile Durkheim, 1859 hingga 1917. Karya Durkheim, The Division of Labor in Society, 1893, menjelaskan pembagian kerja dan pembentukan pekerjaan tertentu sehingga menciptakan tatanan baru dalam masyarakat. Selama berkarier sebagai sosiolog, Durkheim telah melakukan berbagai penelitian untuk menjelaskan berbagai masalah dan gejala sosial masyarakat. Perintis sosiologi lain yang terkenal ialah Karl Marx, 1818 hingga 1883, asal Jerman yang hidup di berbagai negara Eropa. Karl Marx melahirkan beberapa pemikiran dalam ilmu sosial. Salah satunya ialah teori konflik yang menjelaskan konflik sosial, kelas sosial, agama, ideologi, dan ekonomi suatu masyarakat. Menurutnya, konflik selalu terjadi dalam masyarakat karena adanya persaingan mendapatkan sumber daya yang terbatas, serta pertentangan dan ketegangan antara kelas pekerja, buruh, dan pengusaha. Melalui teori konflik, Marx menjelaskan bahwa kekayaan dan kekuasaan yang tidak terdistribusi merata dapat menyebabkan konflik sosial. Teori Karl Marx menginspirasi para sosiolog dan ilmuwan sosial hingga masa sekarang. Mereka mengembangkan teori Karl Marx sesuai dengan perubahan suatu masyarakat. Para ilmuwan sosial yang dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx disebut sebagai Marxian. Tokoh lain yang berkontribusi pada perkembangan sosiologi ialah Max Weber, 1818 hingga 1883, yang juga berasal dari Jerman. Menurut Weber, sosiologi adalah ilmu yang berupaya untuk memahami tindakan sosial. Teorinya tentang Verstehen menjadi salah satu teori penting dalam sosiologi. Verstehen artinya memahami makna tindakan sosial individu. Teori Verstehen berguna untuk menganalisis dan menginterpretasikan makna tindakan seseorang. Menurut Weber, terdapat 4 tipe tindakan sosial, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Melalui Verstehen, kamu dapat merefleksikan tipe tindakan sosial yang telah kamu lakukan dan menganalisis berbagai gejala sosial di sekitarmu. Aneka tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan sosial ini menggunakan alat untuk mencapai tujuannya. Tindakan ini disebut sebagai tindakan rasional karena dilakukan dengan pertimbangan sadar. Misal, siswa membawa botol minum sendiri. Tindakan rasional nilai. Tindakan sosial ini berdasarkan pertimbangan nilai seperti etika, norma, estetika, dan agama. Misalnya, memilah sampah karena ada imbauan tertentu. Tindakan tradisional. Tindakan sosial ini dilakukan karena faktor kebiasaan atau tradisi. Misal, malu membuang sampah sembarangan karena memiliki kebiasaan bersih. Tindakan afektif. Tindakan sosial ini dilakukan karena faktor emosi dan perasaan. Misal menanam pohon karena mencintai bumi. Selain di Eropa, sosiologi juga berkembang pesat di Amerika Serikat. Salah satu tokohnya ialah Talcott Parsons, 1902 hingga 1979, dengan teori fungsionalisme struktural. Berdasarkan teori ini, masyarakat terdiri atas berbagai bagian yang masing-masing memiliki fungsi dan saling terintegrasi sehingga membentuk keseimbangan. Pandangan fungsionalisme struktural ini dipengaruhi oleh cara kerja organisme biologis. Oleh karena itu, bagi penganut teori ini, konflik sosial berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Sementara, untuk menjaga agar bagian-bagian masyarakat tetap berfungsi dan terjaga keseimbangannya dibutuhkan adanya kontrol sosial, sosialisasi, adaptasi, kepemimpinan, reproduksi aturan, pelapisan sosial, dan keluarga. Contohnya, aturan dan polisi berperan sebagai penjaga ketertiban sosial.
Perkembangan sosiologi juga terjadi di Indonesia. Beberapa sosiolog telah merintis perkembangan sosiologi. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, juga merupakan sosiolog perintis. Konsep tentang keluarga dan peran keluarga sebagai peletak dasar dalam pendidikan merupakan salah satu kontribusi pemikiran Ki Hajar Dewantara bagi sosiologi. Definisi, objek kajian, dan fungsi sosiologi. Setelah mempelajari sejarah dan perkembangan sosiologi, kamu tentu bertanya sebenarnya apa definisi sosiologi? Berdasarkan pembelajaran sebelumnya terdapat beberapa kata kunci dalam sosiologi. Bisakah kamu sebutkan? Manusia dikenal sebagai Homo socius yang berarti manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama. Menurutmu, apakah manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain? Tentu nyaris mustahil bagi manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Manusia sebagai individu, masyarakat, interaksi antar individu, dan kelompok sosial merupakan objek kajian sosiologi. Secara umum sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat secara menyeluruh dan hubungan antar orang dalam masyarakat. Sosiologi merupakan bagian dari ilmu sosial yang objeknya ialah individu dan masyarakat. Ilmu ini hadir dari rasa ingin tahu para ilmuwan yang dikembangkan melalui penelitian sehingga melahirkan berbagai teori. Manfaat dari teori ialah menjelaskan berbagai gejala sosial manusia dan masyarakat. Sebagai ilmu yang berusaha menjelaskan berbagai fenomena sosial, sosiologi memiliki beberapa sifat sebagai berikut. A. Empiris. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menghasilkan teori dan temuan melalui penelitian ilmiah dengan cara pengamatan, wawancara, diskusi kelompok, survei, dan analisis ilmiah atas fakta-fakta sosial, bukan berdasarkan asumsi ataupun dugaan. Hasil penelitian sosiologi berdasarkan data. B. Teoretis. Sosiologi berusaha menyusun temuan dan kesimpulan, menjelaskan secara logis hubungan sebab-akibat, korelasi antara berbagai variabel atau faktor melalui penelitian ilmiah sehingga menjadi teori. C. Kumulatif. Teori dalam sosiologi senantiasa berkembang dan dinamis sesuai dengan dinamika masyarakat. Teori yang sudah ada diperbaiki dan terus dikembangkan, termasuk mengkaji ulang teori untuk diketahui relevansinya. D. Nonetis. Sosiologi bukan ilmu yang mempersoalkan benar dan salah atau baik dan buruk, melainkan menjelaskan dan mengungkapkan berbagai gejala ataupun masalah sosial secara analitis. Kamu sudah mendapatkan penjelasan bahwa kajian sosiologi ialah masyarakat, hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Terdapat beberapa definisi tentang masyarakat. Selo Soemarjan menjelaskan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Sementara Ralph Linton menyatakan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan yang telah dirumuskan secara jelas. Mengacu dari dua definisi tersebut, dapatkah kamu menguraikan ciri-ciri masyarakat? Sosiologi terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Untuk menjelaskan berbagai gejala sosial, sosiologi membutuhkan kolaborasi dengan berbagai ilmu. Kolaborasi dapat dilakukan dengan ilmu sejarah, ilmu ekonomi, antropologi, geografi, ilmu politik, matematika, statistik, geografi, bahasa dan sastra, seni, psikologi, teknologi informasi dan komunikasi, serta masih banyak lagi. Situasi Revolusi Industri 4.
0 menyediakan berbagai aplikasi dan perangkat lunak untuk membantu sosiolog mengambil dan menganalisis data. Contohnya, jika hendak melakukan survei secara daring, kamu bisa menggunakan aplikasi sehingga distribusi survei tidak perlu menggunakan kertas. Di samping itu, terdapat berbagai cabang dalam sosiologi yang mempelajari fenomena sosial secara lebih khusus, misalnya sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi konflik, sosiologi perdesaan, sosiologi keluarga, sosiologi kedokteran, sosiologi industri, dan masih banyak lagi. Kamu dapat mencari informasi mengenai cabang sosiologi lainnya. Berikut beberapa contoh kajian yang dipelajari dalam sosiologi. 1. Interaksi sosial dan tindakan sosial. 2. Sosialisasi. 3. Kelompok sosial. 4. Hubungan antar kelompok sosial. 5. Kependudukan, migrasi, diaspora, urbanisasi, dan lain sebagainya. 6. Konformitas dan penyimpangan. 7. Perilaku kolektif dan gerakan sosial. 8. Konflik sosial. 9. Perubahan sosial. 10. Kajian gender dan perempuan. 11. Norma dan lembaga sosial. 12. Struktur sosial. 13. Kesejahteraan dan kemiskinan. Berikut penjelasan mengenai beberapa fungsi sosiologi. 1. Penelitian. Sosiologi menganalisis berbagai fenomena sosial, untuk itulah sosiologi melakukan penelitian. Hasil penelitian sosiologi digunakan untuk memberikan rekomendasi atas masalah yang ditemukan dalam penelitian. Contohnya, ketika terjadi masalah peningkatan pengangguran di suatu daerah maka dilakukan penelitian. Hasil penelitian sosiologi dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi angka pengangguran. 2. Pembangunan. Sosiologi memberikan metode, data, dan informasi mengenai semua tahapan dalam pembangunan. Penerapan sosiologi dalam pembangunan dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk merancang kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Contohnya, penggunaan data sosial untuk pembangunan suatu kawasan sehingga dapat melihat potensi masyarakat dengan baik. 3. Perencanaan sosial. Hasil penelitian sosiologi dapat digunakan untuk perencanaan sosial. Contohnya, data sosial kondisi kemiskinan masyarakat dapat digunakan jika hendak merencanakan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan. 4. Solusi atas masalah sosial. Hasil penelitian dan data sosiologi akan menyajikan temuan tentang masalah ataupun hambatan suatu masyarakat. Data ini dapat digunakan untuk mencari solusi atas masalah sosial.